Hai, perkenalkan nama saya Felin Trisyawati, saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Manajemen. Hari ini saya ingin mewawancari beberapa orang untuk membahas masih relevankah pemilihan langsung saat ini dengan sila keempat Pancasila untuk memenuhi tugas pendidikan Pancasila. Sebelum masuk ke wawancara, mari kita pahami dulu apa itu demokrasi sistem pemilihan langsung. Demokrasi sistem pemilihan langsung adalah mekanisme pemilihan pemimpin di mana rakyat memberikan suara secara langsung tanpa perantara. Lalu, bagaimana hubungannya dengan sila keempat Pancasila? Hubungannya sistem ini di mana mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Karena yang pertama, menjamin kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin. Yang kedua, mewujudkan keadaan dan partisipasi dalam demokrasi. Yang ketiga, mencegah kepemimpinan otoriter dengan mengutamakan suara mayoritas. Mari kita lanjut ke tahap wawancara. Hai, boleh perkenalan dulu ya, nama kamu siapa? Oke, perkenalkan nama saya Anissa Mutiara Putri, bisa dipanggil Nisa. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurudin. Perkenalkan, nama saya Nadia Farhanti, biasa dipanggil Nadia. Perkenalkan, nama saya Vito, biasa dipanggil Vito. Bisa ceritakan sedikit nih tentang kesibukan atau kegiatan kamu saat ini? Oke, kesibukan aku sekarang adalah sebagai seorang mahasiswa aktif di salah satu universitas. Kesibukan sekarang sebagai karyawan swasta di PT Adam sebagai teknisi. Kegiatan saya saat ini yaitu sebagai ibu rumah tangga. Kesibukan saya sebagai pekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan. Lalu, apakah kamu mengetahui bunyi sila keempat Pancasila? Tentu saja saya mengetahui bunyi sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, tahu. Ya, sedikit tahu tentang kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Iya, Pancasila keempat itu berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, saya mengetahui bunyi sila-sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertanyaan selanjutnya, menurut kamu, apakah sistem pemilihan langsung saat ini sudah mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila? Menurut saya sudah, karena dalam banyaknya butir-butir dalam Pancasila dan salah satunya dalam butir yang keempat, dia berkaitan mengenai musyawarah, mufakat dan hasilnya, serta hubungan antara masyarakat dan pemerintahan. Mereka ini saling berkaitan, gitu Kak. Tidak, karena banyak oknum yang egois, nggak memikirkan masyarakat. Tidak sepenuhnya setuju. Secara teori iya, rakyat diberikan hak langsung untuk memilih pemimpinnya. Tapi praktiknya masih banyak penyimpangan seperti politik uang atau kampanye hitam. Menurut saya sih sudah mencerminkan. Contohnya kayak di Indonesia kan setiap ada pemilihan, jadi rakyat yang memilih sendiri pilihannya. Nah, itu sudah termasuk dalam sila-sila keempat. Next ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat kamu tentang keterlibatan masyarakat saat ini? Terlibatnya masyarakat dalam partisipasi pemilihan menjadi elemen terpenting Kak menurut saya, karena merupakan syarat terpenuhnya sistem demokrasi yang berbasis kedaulatan rakyat, dan pastinya semua masyarakat memiliki peran krusial untuk membangun masa depan negara ini. Baik, cuman banyak oknum-oknum yang gak bertanggung jawab. Banyak anak muda sekarang yang lebih peduli terhadap politik,
dan aktif berdiskusi tentang politik. Dan ada juga masyarakat yang lebih memilih untuk golput, dan ada juga masyarakat yang memilih bukan berdasarkan visi dan misinya atau kapabilitasnya, melainkan memilih karena popularitas dari kandidatnya tersebut. Masyarakat Indonesia sih sangat terlibat. Contohnya kayak ada pemilihan, masyarakat berbondong-bondong ke TPU buat mencoblos pilihannya mereka masing-masing. Untuk pertanyaan terakhir, jika ada perubahan, sistem seperti apa sih yang lebih ideal untuk saat ini? Menurut saya sudah cukup seperti ini ya Kak, karena memang sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, kayak contohnya untuk DPR RI dan DPRD menggunakan sistem proporsionality terbuka. Sedangkan untuk DPD ini menggunakan sistem distrik atau berwakil banyak. Sedangkan untuk presiden dan wakil presiden ini menggunakan sistem pluralitas atau mayoritas 2 putaran atau two-round system. Lebih mendengarkan dan mempertimbangkan suara-suara rakyat sih. Harus ada aturan ketat untuk mencegah terjadinya politik uang atau kampanye hitam. Sebaiknya dikombinasikan juga dengan musyawarah di tingkat daerah sebelum pemilihan agar calon yang maju benar-benar berkualitas. Sudah bagus sih, karena sistem yang saat ini itu sudah berjalan dengan baik dan benar menurut saya. Baik, terima kasih untuk partisipasinya, untuk memberikan sedikit pendapatnya tentang masih relevankah pemilihan langsung saat ini dengan sila keempat Pancasila. Terima kasih.